Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam saya dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil proyek akhir pada mata kuliah IRP tentang implementasi sistem absensi berbasis web. Kita dari kelompok 5, yang terdiri dari 5 orang. Teman-teman dengan saya David Rivaldi, kemudian ada rekan saya yang lain, Iqbal Maulana, Desainu Cesar, dan Muhammad Ridwan. Untuk rekan Adi Santoso pada malam ini dia berhalangan untuk hadir untuk membuat video presentasi. Jadi kita wakilkan, boleh dilanjut Mas. Pada pembahasan proyek kita kali ini yaitu terdapat 3 poin. Poin yang pertama itu tentang pengantar sistem absensi berbasis web. Kemudian poin kedua yaitu pembahasan tentang manfaat dan terutama dari sistem absensi berbasis web ini untuk Satpol PP Kota Depok. Dan ketiga di sini ada arsitektur dan integrasi sistem. Jadi next mas. Di section 1 kita membahas pengantar sistem absensi berbasis web. Pentingnya absensi digital di sini itu kita rangkum terdapat 3 poin inti, yaitu tentang evolusi absensi, kebutuhan organisasi, dan tentang aksesibilitas data. Untuk evolusi absensi sendiri di sini terdapat tahu yaitu transisi dari metode absensi tradisional ke sistem berbasis web mencerminkan evolusi teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Juga tentang kebutuhan organisasi. Organisasi saat ini yaitu Satpol PP Kota Depok memerlukan solusi yang dapat mengatasi tantangan absensi manual seperti ketidakefisienan dan ketidakakuratan. Kemudian tentang aksesibilitas data, yaitu sistem berbasis web memberikan kemudahan akses data absensi karyawan secara real time dari lokasi manapun tanpa harus ke kantor wali kota terlebih dahulu. Mengapa sistem absensi berbasis web? Ada 3 alasan penting, yaitu tentang integrasi sistem. Sistem absensi berbasis web ini memungkinkan integrasi dengan berbagai sistem manajemen sumber daya manusia dan payroll yang sekiranya untuk ke depan akan digunakan di organisasi ini. Kemudian untuk pengurangan kesalahan yang lebih banyak lagi. Otomatisasi proses absensi mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data. Dan kemudian di sini poin terakhir yaitu transparansi laporan. Sistem ini menyediakan laporan yang transparan dan dapat diakses oleh manajemen atau semua karyawan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik ke depannya nanti. Oke, dan terdapat 3 tantangan implementasi yang kita rangkum di sini, yaitu pertama perubahan manajemen. Di sini menjadi tantangan implementasi karena mengatasi hambatan dalam penerimaan teknologi baru oleh karyawan dan manajemen itu sangat harus dipikirkan matang-matang ke depannya untuk implementasi absensi berbasis web ini. Dan kedua itu terdapat keamanan data, di mana menjaga keamanan data pribadi karyawan dan memastikan kebutuhan terregulasi itu juga menjadi poin penting pada implementasi aplikasi berbasis web ini. Dan poin terakhir yaitu integrasi dengan sistem lain. Tantangan tersendiri yaitu tentang mensinkronkan sistem absensi dengan sistem lain seperti HRIS dan payroll, dan dapat menjadi tantangan penting dari sistem yang kita buat ke depan ini. Dan kemudian poin selanjutnya akan dilanjutkan dan dibahas oleh rekan saya Mas Irfan Maulana Madeni dengan tempat di versi. Baik, selanjutnya di sini ada solusi sistem absensi berbasis web. Yang pertama ada komunitas fleksibel, kustomisasi fleksibel. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan, termasuk kebijakan absensi yang berbeda. Jadi
bagaimanapun sistem berjalan itu dapat menyesuaikan dengan perusahaan. Kemudian ada dukungan teknis. Nah, penyedia dukungan teknis yang memadai untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Kemudian ada pelatihan pengguna, program pelatihan untuk pengguna dan manajer dalam menggunakan aplikasi atau sistem informasi berbasis absensi web secara efektif. Kemudian manfaat dan fitur utama. Manfaat bagi organisasi. Yang pertama ada efisiensi waktu. Nah, mengenai efisiensi waktu di sini perusahaan dapat menghemat waktu dalam melaksanakan administrasi karena sistem sudah mengotomatisasi proses absensi dan berkurangnya penggunaan paperwork. Kemudian meningkatnya produktivitas dikarenakan efisiensi waktu tersebut, maka produktivitas lebih efektif. Kemudian di sini ada analisis data. Dalam fitur analisis data pun manajemen terbantu dalam halnya terkaitan keputusan dan kehadiran karyawan karena setiap harinya terdata dan masuk ke database untuk data administrasi absensi. Lanjut. Kemudian manfaat bagi karyawan. Salah satunya ada kemudahan akses. Kenapa kemudahan akses? Karena aplikasi ini dapat diakses karyawan di mana saja. Kemudian di situ pun akan ada riwayat akses mereka sehingga admin pun dapat melihat jika terjadi sesuatu atau ada suatu hal yang ingin dilihat dari si pengguna tersebut. Kemudian ada transparansi proses, sistem memberikan transparansi dalam proses absensi, kemudian pengingat otomatis. Nah, dalam fitur ini membantu karyawan untuk mematuhi kebijakan absensi perusahaan. Nah, ini ada fitur utama sistem. Yang pertama, absensi real time, kemampuannya untuk melakukan check-in dan check-out secara real time dan menggunakan berbagai metode biometrik atau aplikasi mobile. Kemudian manajemen izin, fitur ini mengajukan izin dan mengelola permintaan izin dengan proses persetujuan yang mudah dan terlebih lagi aksesnya mudah dan dapat membuat efisiensi waktu. Kemudian yang terakhir ada laporan kehadiran. Nah, di sini laporan kehadiran yang dapat di-custom sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dengan data absen yang sudah ada, maka dapat dibuat laporan sesuai kebutuhan masing-masing dalam bentuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas David. Pembahasan berikutnya dilanjutkan oleh Mas Destian Sar dan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pembahasan dari modul expense. Di sini terdapat gambar tampilan manajemen pegawai dari aplikasi yang kita gunakan, yaitu aplikasi Odoo. Terlihat nama-nama karyawan dan status mereka pada aplikasi ini. Seperti dalam contoh, ada Adi, lalu David, Destian, Itmam, Ridwan dengan statusnya yaitu honorer, lalu ada admin. Tampilan ini mempermudah pengelolaan dan pemantauan karyawan berdasarkan departemen. Setiap karyawan diwakili dengan kotak dengan inisial nama mereka yang berbeda warna untuk identifikasi visual yang cepat. Lanjut, ini untuk tampilan absensi pegawai. Tampilan ini menunjukkan antar muka manajemen kehadiran karyawan. Terlihat jadwal kehadiran untuk 2 karyawan, David dan Destian, pada hari Senin 1 Juli 2024.
Setiap baris mewakili seorang karyawan dengan rincian jam kerja mereka. David dijadwalkan bekerja pukul 7 hingga 16.00. Sedangkan Destian dijadwalkan dari pukul 8 hingga 16.00. Tampilan ini membantu memantau dan mengatur jadwal kehadiran karyawan secara efisien. Selanjutnya, di sini ada tampilan dari manajemen user. Tampilan ini menunjukkan profil karyawan bernama David dengan status honorer pada antarmuka manajemen karyawan. Informasi yang ditampilkan pada tampilan manajemen user di sini yaitu meliputi nama, lalu departemen, jabatannya, lalu terdapat opsi untuk mencatat log aktivitas, menambahkan nomor telepon, email, juga terdapat resume, informasi pekerjaan, informasi pribadi, dan pengaturan HR. Meskipun saat ini tidak ada keterampilan atau entry resume yang ditambahkan. Selanjutnya ada keamanan dan privacy. Keamanan dan privacy ini meliputi ada enkripsi data, yaitu penggunaan enkripsi untuk melindungi data absensi karyawan dari akses yang tidak sah. Lalu ada kepatuhan regulasi. Sistem dirancang untuk mematuhi regulasi lokal dan internasional terkait privacy dan perlindungan data. Lalu yang terakhir ada audit trail. Fitur audit trail untuk melacak perubahan data dan memastikan integritas sistem. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang arsitektur dan integrasi sistem. Di arsitektur sistem, yang pertama terdapat desain modular, yaitu sistem dibangun dengan arsitektur modular yang memungkinkan penambahan atau modifikasi fitur dengan mudah. Yang kedua ada skalabilitas, di mana sistem dirancang untuk skalabilitas memungkinkan peningkatan kapasitas sesuai dengan pertumbuhan organisasi. Yang ketiga ada kompatibilitas, di mana kompatibilitas ini berbagai platform dan perangkat untuk memastikan aksesibilitas yang luas. Selanjutnya ada integrasi dengan HRIS. Yang pertama ada sinkronisasi data, integrasi seamless dengan Human Resource Information System untuk sinkronasi data karyawan. Yang kedua ada otomasi proses, yaitu otomatisasi proses seperti penggajian dan manajemen cuti berdasarkan data absensi. Yang terakhir ada single sign-on, yaitu kemudahan akses dengan menggunakan single sign-on untuk berbagai sistem manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada analisis dan pelaporan. Analisis dan pelaporan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada dashboard analitik, dashboard interaktif untuk analisis tren kehadiran dan produktivitas karyawan. Yang kedua ada custom reporting, yaitu fitur pelaporan yang dapat dikustomisasi untuk memenuhi kebutuhan analisis spesifik perusahaan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Untuk data analitik membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait manajemen sumber daya manusia. Terakhir, selanjutnya ada SWOT analisis. SWOT analisis itu adalah seperti untuk menganalisis dari perusahaan aplikasi tersebut. Ada strengths, weakness, opportunist, dan threats. Dari strength itu ada keunggulan sistem termasuk efisiensi, akurasi, dan kemudahan akses. Di weakness ada keterbatasan seperti ketergantungan pada koneksi internet dan kebutuhan pelatihan pengguna. Mungkin saya serahkan lagi ke David untuk melanjutkan tentang diagram UML. Oke, mungkin untuk modul
tentang aplikasi Odoo sebelumnya sudah dijelaskan, dan berikut adalah UML dari aplikasi yang kita membuat. Di sini terdapat diagram use case yang di mana dari admin data dari mulai tambah, hapus, dan edit. Dan di sini juga terdapat kemampuan lain yang bisa diakses juga oleh pegawai, seperti melakukan login, lupa password, membuat laporan kinerja, melakukan absensi. Dan dari sisi pegawai, dia bisa melihat info kedinasan yang diberikan dari pihak manajemen organisasi atau satu sendiri. Dan kemudian untuk dari sisi admin, dia dapat melakukan pengelolaan pegawai dan membuat informasi kedinasan yang nantinya akan diberikan kepada pegawai. Dan pada boleh dilanjut untuk activity diagram. Di sini ada activity diagram singkat tentang absen. Boleh di zoom sedikit Mas biar. Di sini ada contoh atau sedikit singkat activity diagram tentang absen, yang dimana ketika pegawai ingin melakukan absen, sistem akan komunikasi sistem dengan user itu dari user sendiri, dia akan memulai aplikasi, kemudian dia melakukan absen, dan dari sisi sistem dia akan menampilkan form absen yang akan dilihat oleh user. Dan kemudian dari pihak user dia menyesuaikan tanggal, lokasi dengan mengaktifkan lokasi pada device atau perangkat di milik user. Kemudian user mengupload foto dengan cara selfie, dan dari sistem dia mengaktifkan mode kamera, dan user submit atau melakukan foto langsung, dan foto akan langsung dikirim ke database sistem. Lanjut, di sini ada activity lain dari ke bawah sedikit. Oh, di sini ada activity tentang kelola absen. Dari sistem sendiri, di sini ada user melakukan data absensi dengan membuat rekapitulasi absen, dan sistem menampilkan sort berdasarkan kebutuhan user. Dan kemudian dia menampilkan data, lalu bisa diakses, kemudian diekspor. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Mas Christian tentang sequence atau rekan yang lain. Ini saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram UML, yaitu bagian dari sequence diagram. Jadi dari dilihat dari gambarnya ini, aktor pengguna melakukan kredensial untuk menampilkan sistem login, lalu dari sistem nanti memverifikasi kredensial untuk menampilkan dashboard aplikasi tersebut. Nanti dalam dashboard tersebut pilih absen masuk, lalu dari sistem dashboard akan mengalihkan ke permintaan catat waktu untuk di dalam sistem absensi nanti. Setelah itu dari sistem absensinya akan mencatat waktu untuk absen masuk, lalu nanti mengkonfirmasi absen masuk. Setelah itu balik lagi ke sistem dashboard agar bisa mengecek apakah itu udah melakukan absen atau belum. Selanjutnya ada absen keluar, itu hampir sama seperti absen masuk dari dashboard untuk melakukan permintaan catat waktu ke dalam sistem absensi. Nanti dari sistem absensinya itu akan mencatat waktu secara otomatis, lalu mengkonfirmasi absen keluar. Setelah absen
keluar setelah dikonfirmasi akan tampil balik lagi ke dashboard untuk melihat absen apakah sudah masuk ke dalam data atau belum. Mungkin itu saja penjelasan dari sequence diagram. Saya serahkan lagi ke Mas David. Baik, mungkin Mas Davidnya lagi ini. Mungkin presentasi kali ini dan penyampaian dari kelompok kami sekian. Untuk kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cak butuh ya?